mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya dalam program studi pendidikan agama Islam. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya membuat video pembelajaran untuk UKIN dengan materi penyelenggaraan jenazah yang berkaitan dengan menyolatkan dan menguburkan jenazah. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Oke, ketua kelas, silakan ketua kelas, disiapkan ketua kelas. Siap, Prof. Berdoa mulai. Terima kasih karena kalian sudah membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang alfa hari ini siapa? Ada alfa? Ada. Si Arung ada? Dafa? Muhammad Azami? Alfa. Kenapa kok alfa? Ada beritanya? Oke. Untuk pembelajaran kita pada minggu ini, kita mempelajari tentang
menyolatkan dan menguburkan jenazah. Minggu lalu kita mempelajari tentang mengafani jenazah. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Berapa lapis kain kafan untuk jenazahnya yang laki-laki? Oke? Minimal 1 lapis tetapi disunahkan 3 lapis, Pak. Baik, minimal 1 lapis tapi disunahkan 3 lapis. Kalau bagi jenazahnya yang perempuan berapa lapis kain kafannya? Ya. Minimal 1 lapis tetapi disunahkan 5 lapis. Minimal 1 lapis disunahkan 5 lapis. Ini perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jika jenazahnya laki-laki disunahkan 3 lapis. 3 lapis. Jika jenazahnya perempuan disunahkan 5 lapis. Oke. Baik, itu pembelajaran kita pada minggu lalu. Minggu ini kita masuk kepada materi tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Setelah kemarin kita mandi, kita kafani, maka minggu ini dia kita sholatkan, kemudian kita kuburkan. Apa yang Ananda ketahui tentang menyolatkan jenazah? Siapa yang tahu? Oke, Tan? Jenazah yang telah dikafani kemudian ditaruh di depan, kemudian disolatkan bersama-sama. Disolatkan bersama-sama. Itu tentang menyolatkan jenazah. Kalau menguburkan jenazah, apa yang Ananda ketahui? Oke? Memasukkan jenazah ke dalam tanah atau ke liang lahat. Ya, menguburkan jenazah ke dalam tanah atau ke liang lahat. Dia boleh pakai liang lahat, boleh tidak. Nanti itu kita pelajari dalam materi pembelajaran. Paham semuanya? Paham. Manfaat pembelajaran kita ini, Bapak harap setelah ini Ananda semuanya mengetahui bagaimana cara menyolatkan jenazah dan bagaimana cara menguburkan jenazah itu. Agar nanti ketika kita berada di tempat kita masing-masing, sampai kita di lokasi kita, di kampung kita, ada salah seorang warga kita yang meninggal dunia, Ananda Bapak harap bisa ikut serta dalam hal menyolatkan dan menguburkan jenazah. Paham? Bapak harap fokus Ananda semuanya ke dalam materi kita pada hari ini. Setelah kita tayangkan videonya, video kita memiliki 2 buah video. Yang pertama tentang materi bagaimana cara menyolatkan dan menguburkan jenazah. Kemudian ada video yang sangat viral kemarin, bahwa sholat jenazah itu ada yang dilakukan dengan memakai ruku. Pernah Anda melihat video sholat jenazah pakai ruku? Ya. Nah, kemarin itu apakah itu boleh atau tidak? Nanti masalah inilah yang kita angkat di dalam materi pembelajaran yang akan Ananda diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Tata cara sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau khuntha berkelamin 2. Imam Bujairami dalam kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib mengutip keterangan dari Syekh Ali Shibro Malisi menjelaskan bahwa kepala mayit laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kaprahnya di sebelah kanan imam, berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Nah, sahabat muslim hafizakumullah, demikian tata cara sholat jenazah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu video sumber pembelajaran kita untuk materi pada minggu ini. Silakan diamati lagi. Ini video yang berkenaan dengan masalah menyolatkan jenazah.
Media sosial sempat dihebohkan dengan beredarnya video yang menampilkan sejumlah petugas COVID-19 melakukan sholat jenazah dengan ruku. Padahal, sholat jenazah hanya dilakukan dengan 4 takbir dan salam tanpa ruku, apalagi sujud. Sholat jenazah ini dilakukan di sebuah pemakaman sebelum jenazah dikebumikan. Namun belum diketahui secara pasti di mana lokasi sholat jenazah tersebut. Lalu tahu nggak sih, mengapa sholat jenazah itu hanya dilakukan dengan 4 takbir, lalu salam tanpa ruku dan sujud? Ada 2 alasan kenapa dalam sholat jenazah tidak ada dan tidak boleh melakukan ruku dan sujud. Pertama, tujuan utama sholat jenazah disyariatkan bukan untuk menyembah kepada Allah, melainkan hanya untuk mendoakan dan memohonkan ampunan atas jenazah yang sedang disolati. Ruku dan sujud hanya boleh dilakukan ketika kita menyembah kepada Allah. Baik. Dari hasil pengamatan Ananda sebentar ini, muncul masalah dalam video yang baru saja kita amati. Ada yang menyolatkan jenazah itu memakai ruku ketika jenazah COVID kemarin. Kemudian ada yang ketika membacaan salam, kalau biasanya yang Ananda amati, begitu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, ada yang tangannya dilepas, ada yang tidak. Nah, hasil-hasil yang seperti itu Ananda pecahkan di dalam LKPD. Akan Bapak bagikan LKPD untuk perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompoknya kelompok minggu yang lalu saja. LKPD kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan bekerja berkelompok, duduknya.
yang Ananda temukan di dalam memecahkan masalah itu, maka kita tampilkan berurutan mulai dari kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2. Ketika kelompok 1 tampil, maka Ananda yang berada di kelompok 2 dan kelompok 3 silakan memberi tanggapan atau masukannya. Kita persilahkan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Alif. Hasil diskusi kelompok 1. Syarat salat jenazah. Yang pertama Islam. Yang kedua, jenazah yang disolatkan telah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyalatkan. Adapun sunah-sunah solat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada tiap takbir. Yang kedua, merendahkan suara. Yang ketiga, membaca ta'awuz. Yang keempat, memperbanyak jemaah. Jika kalau bisa kurang lebih dari 40 orang. Yang kelima, memperbanyak saf minimal 3 saf. Itulah hasil kelompok diskusi kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Langsung tanya, Pak. Bagi. Tanya. Bentar, Pak. An. Itulah hasil diskusi kami. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Silakan dipersilakan kepada Gina. Bagaimanakah cara menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menyalatkan jenazah yang sudah dikuburkan? Disarankan dengan salat gaib. Salat gaib yaitu salat jenazah yang tidak ada di hadapan kita. Jenazah gaib tidak kelihatan. Apakah kelompok 3 benar? Dipersilakan kepada Degi. Ya, dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan merendahkan suara atau sir? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah yang dimaksud dengan merendahkan suara atau sir? Jawabannya, bacaan sholatnya tidak terdengar oleh orang lain atau dibaca dalam hati atau pelan-pelan. Apakah gua mengerti? Adakah yang ingin bertanya lagi? Persilakan kepada Fungki. Apa yang dikatakan membaca ta'awuz? Saya akan menjawab dari kelompok 2. Apa yang dikatakan membaca ta'awuz? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim disunahkan membacanya sebelum sholat jenazah. Apakah kelompok 2 mengerti? Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Semoga kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Baik, itu
kelompok 1. Sekarang silahkan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dewi. Hasil diskusi kami adalah yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga membaca Al-Fatihah pada takbir pertama, yang keempat membaca sholawat Nabi pada takbir kedua, yang kelima membaca doa pada takbir ketiga, yang keenam membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan pada takbir keempat, dan yang ketujuh adalah salam. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Kepada Yuten dipersilahkan. Dalam rukun jenazah, dalam rukun salat jenazah disebut berdiri bagi yang mampu. Apa maksudnya itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam rukun salat jenazah disebutkan berdiri bagi yang mampu. Apa maksudnya itu? Ialah jika kita menyalatkan jenazah, maka disunahkan berdiri, tetapi jika tidak sanggup berdiri, maka boleh menyalatkan jenazah sambil duduk. Apakah kelompok 3 mengerti? Kepada Viola dipersilahkan. Apakah hukumnya menyalakan jenazah yang telah dikuburkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa hukumnya menyalatkan jenazah yang telah dikuburkan? Jawabannya, sholat jenazah boleh dilakukan setelah jenazah dikuburkan, meskipun sebelumnya telah disalatkan, di mana sholat dilakukan di kuburan sang jenazah. Kebolehan mensolatkan jenazah di atas kubur meskipun sebelumnya telah disalatkan didasarkan pada beberapa hadis terkait bagaimana posisi orang yang mensolati jenazah yang telah dikuburkan. Orang tersebut posisinya tidak boleh ada di kubur. Kepada Tiara dipersilahkan. Dalam bacaan salat jenazah berbeda ada memakai bu dan memakai ba. Kenapa seperti itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Dalam bahasa Arab berarti dia laki-laki. Itu untuk jenazah laki-laki. Dan ha dalam bahasa Arab berarti dia perempuan. Untuk jenazah perempuan. Apakah Tiara mengerti? Sekian dari kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 3 dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Intan. Hasil diskusi kelompok 3. Menguburkan jenazah. 1. Menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, tetapi tidak pada waktu yang dilarang seperti saat matahari mulai terbit, saat matahari berada di tengah, dan saat matahari terbenam. 2. Diletakkan pada posisi miring dalam liang lahat. 3. Pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka muka jenazah. Yang keempat, setelah liang lahat ditutup, dianjurkan meletakkan tanah bongkahan untuk mengganjal bagian yang miringkan, seperti mengganjal kepala. Yang kelima, menimbun seluruh kuburan dengan sopan dan benar.
kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan, Rehan. Kapan sebaiknya menguburkan jenazah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Kapan sebaiknya menguburkan jenazah? Sebaiknya pemakaman jenazah diselenggarakan, namun harus memperhatikan waktu yang dilarang, seperti saat matahari terbit, saat matahari terbenam, dan saat matahari berada di tengah-tengah. Karena waktu itu adalah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda mengerti? Siap, mengerti. Silakan dari kelompok 2. Apa perbedaan pelaksanaan sholat jenazah menurut pendapat Muhammadiyah dengan pendapat Nahdlatul Ulama? Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Suci niat Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, niat tidak perlu dilaporkan dengan mengucapkannya. Niat cukup dilaporkan dalam hati. Tidak perlu mengucapkan musalli, Allah dan seterusnya. Dalam hal ini, ketika seseorang dilokasi jenazah tengah berwudu untuk ikut sholat jenazah, maka itu sudah termasuk niat. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Niat wajib digetarkan dalam hati. Caranya laporkan dalam hati. Kemudian sebelum takbiratul ihram biasanya niat dilaporkan dengan lisan. 2. Bacaan sholawat Nabi. Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, melaporkan sholawat tanpa penambahan lafaz Sayyidina sebelum nama Nabi. Menurut Muhammadiyah ini karena Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan kalimat Sayyidina dalam sholatnya. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian dari hasil pembelajaran kita ini, siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, kan? Kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Pertama, menyolatkan jenazah adalah salah satu kewajiban muslim yang hidup terhadap muslim yang telah meninggal dunia. Yang kedua, menyolatkan jenazah harus sesuai dengan rukun salat jenazah. Yang ketiga adalah menyolatkan jenazah sebaiknya memperbanyak jumlah saf. Yang keempat, menguburkan jenazah hendaklah dilakukan sesegera mungkin. Baik, itu hasil kesimpulan pembelajaran kita pada minggu ini. Kemudian untuk tugas Ananda semuanya di rumah nanti akan dikirimkan soal, silakan dijawab di dalam buku tugasnya. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu setelah ini kita masuk kepada sejarah Islam di dunia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Paham semuanya? Paham. Baik, silakan ketua kelas ditutup, kemudian ditutup pakai nyanyi ketua kelas. Siap, gerak. Hamdalah.